Ketika mendapati anak kita tidak sesuai dengan harapan, maka hendaknya terlebih dahulu kita melihat diri kita. Sebagai orang tua, bisa jadi ada kesalahan atau dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan orang tua akan memberi pengaruh terhadap kesalihan anak. Seorang anak yang melihat ayahnya selalu berzikir, mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir, niscaya ia akan menirunya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Demikian juga seorang anak yang sering disuruh orang tuanya untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin di rumah-rumah, berbeda dengan seorang anak yang disuruh orang tuanya membeli rokok dan barang-barang memabukkan. Seorang anak melihat ayahnya berpuasa Senin Kemis dan selalu sholat jamaah tidak sama dengan anak yang melihat kebiasaan ayahnya nongkrong di kafe, diskotik, dan bioskop. Kita bisa membedakan antara seorang anak yang sering mendengar azan dengan seorang anak yang sering mendengar ayahnya bernyanyi. Anak-anak itu pasti akan meniru apa yang sering mereka dengar. Bila seorang ayah selalu berbuat baik kepada orang tuanya, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka, selalu berusaha tahu kabar mereka, menenangkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, memperbanyak doa Robbi gfirli wali walidayya, maka anak yang melihat akhlak ayahnya seperti ini dengan seizin Allah akan mencontohnya dan juga akan memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Seorang anak yang melihat ayahnya sholat di malam hari, menangis karena takut kepada Allah, membaca Al-Quran, pasti akan berpikir, mengapa ayah menangis, mengapa ayah sholat, untuk apa ayah tidur meninggalkan ranjangnya yang enak, lalu berwudu dengan air dingin di tengah malam seperti ini. Untuk apakah ayah sedikit tidur dan berdoa dengan penuh pengharapan dan diliputi kecemasan? Semua pertanyaan itu akan berputar di benaknya dan akan selalu hadir dalam pikirannya. Selanjutnya, dia akan mencontoh apa yang dilakukan ayahnya. Demikian juga dengan seorang anak perempuan yang melihat ibunya berhijab dari laki-laki yang bukan mahramnya, menutup aura di hadapan mereka, berhias dengan akhlak malu, ketenangan, dan menjaga kesucian diri. Dia akan mempelajari dari ibunya akhlak tersebut. Beda dengan seorang anak perempuan yang selalu melihat ibunya bersolek di depan para lelaki bukan mahram, berikhtilat, duduk bersama mereka, tertawa, tersenyum, bahkan berdansa dengan lelaki bukan mahram. Dia akan mempelajari semua itu dari ibunya. Karena itu, takutlah kepada Allah, wahai ayah ibu, dalam membina anak-anak kalian. Jadilah teladan yang baik, berhiaslah dengan akhlak yang baik dan tabiat yang mulia. Sebelum itu semua, berpegang teguhlah kepada agama ini dan cintailah Allah dan Rasul-Nya. Kesalihan dan amal baik orang tua memiliki dampak yang besar bagi kesalihan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Sebaliknya, amal-amal jelek dan dosa-dosa besar yang dilakukan orang tua akan berpengaruh buruk terhadap pendidikan anak-anaknya. Pengaruh-pengaruh tersebut di atas datang dengan berbagai bentuk, diantaranya berupa keberkahan amal-amal salih dan pahala yang Allah sediakan untuknya, atau sebaliknya berupa kesialan amal-amal jelek dan kemurkaan Allah serta akibat jelek akan diterimanya. Jika orang tua salih dan gemar melaksanakan amalan baik, maka akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang dapat dirasakan anak. Ganjaran tersebut dapat berupa penjagaan, rizki yang luas, dan pembelaan dari murka Allah. Adapun amal jelek orang tua akan berdampak jelek terhadap anak, bisa berupa musibah, penyakit, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Allah telah memerintahkan kepada suami istri agar selalu bertakwa, beramal salih, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai macam amal ketaatan lainnya. Sehingga dengan amalan-amalan itu, Allah akan menjaga anak cucunya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas berkata,
Allah mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya, agar kedua orang tuanya tenang dan bahagia. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam At-Tur ayat 21, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Karena itu, bertakwalah dan beramal salilah agar doa untuk kebaikan anak diterima. Diceritakan bahwa sebagian orang-orang salaf dahulu pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku akan membaguskan sholatku agar engkau mendapat kebaikan." Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa makna ucapan itu adalah, "Aku akan memperbanyak sholatku dan berdoa kepada Allah untuk kebaikanmu." Sehingga dari itu semua, cara yang paling tepat untuk meluruskan anak-anak harus dimulai dengan melakukan perubahan sikap dan perilaku dari kedua orang tua. Kita harus menanamkan komitmen dan berpegang teguh terhadap syariat Allah pada diri kita dan anak-anak. Serta kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita serta menjauhi sikap durhaka kepadanya. Agar anak-anak kita nantinya menjadi anak yang berbakti, selamat dari dosa durhaka kepada kedua orang tua dan murka Allah. Karena anak-anak saat ini adalah orang tua di masa yang akan datang, dan suatu ketika ia akan merasakan hal yang sama ketika menginjak masa tua. Selanjutnya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah senantiasa berdoa, mengharap pertolongan kepada Allah dalam mendidik anak-anak kita. Janganlah kita sombong terhadap kemampuan yang kita miliki, karena hidayah itu berada di tangan Allah, dan Allah lah yang membolak-balikan hati hamba-hambanya. Diangkat dari artikel di majalah Suara Hidayatullah karya Salih Hashim, pengasuh pesantren Hidayatullah Kudus, Jawa Tengah.